Isra wal Mi'raj itu bukan hanya sekedar mukjizat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sesungguhnya lewat Isra wal Mi'raj itu banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik menjadi pelajaran dalam hidup kita. Salah satu contohnya Bapak Ibu yang berbahagia adalah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diisrakan, maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail membawa beliau ke sebuah tempat yang tidak jauh daripada Ka'bah dan tidak jauh daripada sumur Zamzam. Sampai kemudian di tempat itu dibaringkanlah Nabi SAW, lalu kemudian dadanya dibedah. Pembedahan dada ini sudah yang keempat kalinya Bapak Ibu. Yang pertama di usia Nabi 4 tahun, pembedahan yang kedua di usia Nabi menginjak usia dari anak-anak ke remaja, pembedahan yang ketiga saat kemudian berusia beliau 40 tahun, dan pembedahan yang keempat inilah sebelum Nabi Isra wal Mi'raj. Diambil hati Nabi, dibersihkan dengan air Zamzam, dibuang segala kotoran, dimasukkan iman dan hikmah. Lalu ada orang menganggap bahwa hati Nabi itu kotor, berarti Nabi juga hatinya kotor. Padahal sebenarnya ini adalah tamsilan Bapak Ibu yang berbahagia. Beginilah Allah mengajarkan kepada kita sebagai hamba. Hei hamba-hambaku, hei jamaah Masjid Mutmainnah, siapapun di antara kalian yang datang kepadaku menghadap 5 kali yang diperlukan dalam salat, Allahu Akbar, menghadap kepada Allah, siapapun saja, baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka akan selama engkau menghadap kepadaku, kata Allah, akan selama itu pula tabir selalu mendinding antara engkau dengan aku sebelum engkau membersihkan dirimu, sebelum engkau mensucikan dirimu di hadapanku. Jadi ini menjadi pelajaran penting Bapak Ibu. Beginilah Allah mengajarkan supaya kita ni umat-umat Muhammad ni tahu bahwa kita setiap waktu melaksanakan solat, dari subuh sampai kemudian isya, belum kita kaji solat sunatnya lagi. Berapa kali kita mengangkat takbir Allahu Akbar, berapa kali kita kemudian rukuk, berapa kali kita kemudian iktidal, sujud dan seterusnya. Kenapa ada orang tidak mendapatkan rasa di dalam salat itu? Tak ada zuk, dalam bahasa tasawuf disebut dengan zuk, tak ada rasa. Sehingga kadang-kadang ada orang ditanya, apa yang Bapak rasakan ketika salat? Nah, ada Ustaz biasa-biasa aja ya. Apa yang ibu rasakan ketika sholat? Mengantuk, menguap, sesekali kesal dengan imamnya Ustaz. Ngapo? Panjang-panjang bonau ayat-ayatnya Ustaz, panjang bonau. Jadi banyak manusia ini ketika dia sholat tak ada yang dia rasa, kecuali hanya mengantuk, menguap, kesal, bahkan tak enak. Jadi seolah-olah sholat ini jadi paksaan dalam hidupnya Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa terjadi seperti ini? Maka dikaji dalam ilmu sufi, dalam ilmu tasawuf, bahwa selama dirimu kotor, selama hatimu kotor, maka selama itulah hijab akan terus mendinding antara dirimu dengan Allah. Lalu bagaimana caranya? Bersihkan. Ini yang disebut dengan konsep tazkiyatun nafs. Membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan diri adalah merupakan pangkal awal kita dalam menyembah kepada Allah. Karena Nabi Muhammad ini akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, melewati perjalanan yang sangat jauh dan panjang, dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu kemudian naik ke langit 1, naik ke langit 2, sampai ke langit yang ke-7 di Sidratil Muntaha. Bahkan Nabi disuruh lagi naik 1 tingkat lagi, yang di 1 tingkat itu tidak dapat dijangkau oleh makhluk apapun namanya. Malaikat saja tak sampai ke tempat itu Bapak Ibu. Hanya satu-satunya manusia dan makhluk Allah yang sampai ke tempat itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa terbuka hijab, terbuka tabir yang selama ini mendinding?
Karena sudah dibersihkan hati, dibersihkan jiwa, hatinya sudah bersih, jiwanya sudah bersih, maka dia dapat rasa dan lezatnya sebuah ibadah yang dia kerjakan. Sehingga kenapa ada orang ketika sholat berlama-lama di dalam sholat, terasa enaknya berlama-lama dalam sholat, apalagi suara imamnya bagus pula, ditambah dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh imam itu, ayat-ayat azab misalkan, ayat-ayat tentang surga misalkan, ayat-ayat tentang hari kiamat misalkan, ayat-ayat tentang neraka misalkan, semakin terasa khusyuknya di dalam salat. Bahkan dua lembar satu rakaat dibaca ayat oleh imam, tak terasa kita Bapak Ibu yang berbahagia. Kenapa? Karena sudah mulai terbuka hijab yang selama ini menghambat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang paling mendasar dari Isra wal Mi'raj itu adalah tazkiyatun nafs. Sucikan hatimu di hadapan Allah. Kalau Agin menyebutkan, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati cahaya ilahi, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun jadi jernih, semangat hidupkan gigi, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi manusia terkutuk. Jadi hati adalah segala-galanya. Sebenarnya ini sudah disampaikan Nabi 14 abad yang silam. Kala inna fil jasadi mudghah, ingatlah olehmu di dalam hatimu, di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka semuanya jadi baik. Ternyata segumpal daging itu adalah hati. Maka jaga hatimu, sucikan dirimu di hadapan Allah agar engkau dapat merasakan lezatnya sebuah ibadah. Poin yang kedua, menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 keadaan manusia di dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau kita bagi secara keseluruhan, manusia ini menyambut Ramadan ini menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama menyambut Ramadan dengan penuh kerisauan dan penuh dengan kemarahan. Jadi Ramadan ini bagi dia adalah bulan penghalang. Makanya asal masuk puasa sudah mulai stres dia, asal mulai masuk puasa sudah mulai risau dia. Kenapa? Karena dia mengira Ramadan ini menghambat aktivitas-aktivitasnya. Yang selama ini dia bebas makan, ini tidak bisa lagi makan. Yang selama ini dia bebas berbuat maksiat, ini terhambat dia berbuat maksiat. Maka dia menganggap Ramadan ini adalah bulan penghalang daripada aktivitasnya, sehingga dia tidak senang ketika Ramadan datang. Golongan yang seperti ini dipastikan adalah golongan yang celaka. Bahasa Spanyolnya cilako. Itu bahasa Spanyol, Pak. Jadi cilako itu bahasa Spanyol juga tuh Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, ada manusia ini merasakan kedatangan Ramadan biasa-biasa saja. Sebagaimana datangnya bulan-bulan yang lain, biasa-biasa aja. Datang Muharram biasa aja, datang Rabiul Awal begitu juga, masuk Rajab begitu juga, masuk Sya'ban begitu juga. Tidak ada yang berbeda bagi dirinya, hanya biasa-biasa saja. Maka golongan yang ini dipastikan mendapatkan kerugian yang besar. Nah, golongan yang ketiga Bapak Ibu, mereka yang selalu menanti-nanti datangnya Ramadan. Dan inilah golongan terbaik di antara umat manusia yang selalu merindukan Ramadan. Tandanya orang itu beriman adalah selalu dia merindukan Ramadan. Maka insya Allah mudah-mudahan kita yang hadir ini menjadi perindu-perindu Ramadan, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Itulah
bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita tunaikan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang wajib kita lakukan. Yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, ji'na ilaika bil ghufran. La 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 la. Itu kalau pengerebahan. Datang engkau Ramadan kepada kami dengan membawa segenap ampunan. Bapak Ibu yang berbahagia, maka beruntunglah mereka yang selalu merindukan datangnya Ramadan. Kenapa? Pasti orang-orang yang merindukan Ramadan sudah menyiapkan dirinya. Karena ibarat tamu, kalau kita ibaratkan Ramadan ini adalah tamu, Bapak Ibu yang berbahagia, sedangkan menyambut tamu yang biasa saja kita siap-siap, Pak. Paling tidak kita sapu rumah, kita pel lantai, kita bersihkan kursi, kita lap jendela. Itu tamu biasa. Apalagi lah tamu yang mau kita sambut itu adalah levelnya camat, levelnya bupati, levelnya gubernur, apalagi presiden. 6 bulan sebelum datang presiden, semua lokasi sudah steril. Itu presiden. Ini yang datang nih lebih dahsyat daripada itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Itulah namanya Ramadan. Dia tidak hanya sekedar datang begitu saja, tapi lengkap seluruh oleh-oleh dibawa oleh Ramadan itu. Apa oleh-olehnya? Pertama, mengerjakan satu amalan fardu di bulan Ramadan sama nilainya dengan 70 kali mengamalkannya di luar Ramadan. Jadi kalau kita buat hitungan matematikanya, ya Bu, ini yang di belakang ini ibu-ibu atau mahasiswi ini? Payah betul saya membedakan di mana ibu-ibu mana mahasiswi ini. Sama semua nampaknya wajahnya, macam kelahiran tahun 2000-an. Halo ibu-ibu, sehat? Masya Allah. Jadi kita lanjutkan. Jadi kalau kita hitung secara matematikanya Bapak Ibu, sekali dia sholat subuh di bulan Ramadan samalah nilainya 70 kali sholat subuh di luar Ramadan. Kalau 70 kali berarti sama dengan 2 bulan 10 hari nilainya. Kali 5 1 hari, berarti 10 bulan 50 hari, menggenapkan 1 tahun. 1 hari sholat yang fardu sama dengan setahun di luar Ramadan. Kali 30 hari dapat ibadah 30 tahun. Belum kita bicara Lailatul Qadarnya Bapak Ibu. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Allah menilai ibadah di malam Lailatul Qadar sama dengan ibadah orang 83 tahun 4 bulan. Ini oleh-oleh yang besar. Mesti kita senang menyambutnya dan menerima oleh-oleh ini. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, man fattara sa'iman, siapa yang merelakan memberikan bukaannya untuk bagi orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya sama dengan pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Datang para sahabat, ya Rasulullah, kami ini orang miskin, ndak ada bapiti, ndak ada duit kami ya Rasulullah, kami ini orang susah, cemana kami memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa? Kata Rasulullah, walaupun hanya dengan sebiji kurma, au syurbatan, ataupun hanya dengan seteguk air, dengan itu pun Allah membalas pahalanya. Cuma kadang-kadang sebagian jamaah diambilnya yang kecil-kecil nih. Makanya asal kasih kurma 5 biji, paling banyak 7 biji. Kalau mau ngasih kurma kasihlah 1 kilo, 2 kilo antar. Jangan tanggung-tanggung. Kalau kita mampu, berikan mereka bukaan untuk orang yang berpuasa itu.
Kemudian apalagi oleh-olehnya Bapak yang berbahagia. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisab. Apa makna iman dan ihtisab? Dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa makna iman di situ adalah huwa tasdiqu biwa'dillah, keyakinan yang tertanam dalam hati seseorang terhadap janji Allah itu. Jadi dia berpuasa itu, dia yakin dengan puasa itu nanti Allah berjanji kepadanya. Apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Itu satu hadis. Ada satu hadis lagi. Apa? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi ini sepaket nih Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Yang terkadang orang mengambil yang satu, padahal hadis ini sepaket. Bagaimana menggugurkan dosa? Berpuasalah Anda di siang harinya, lalu kemudian hidupkanlah qiyam-qiyam Ramadan itu. Paling tidak target kita di Ramadan nih, untuk mahasiswa-mahasiswa, puasanya jaga dengan baik, kemudian malam-malamnya jaga dengan baik. Insya Allah inilah yang akan mendapatkan peluang yang besar untuk kita dalam menggapai derajat takwa di hadapan Allah. Cuma kadang-kadang tak, puasanya memang dijaganya, tapi kalau qiyam-qiyamnya mulai malam 10 ke atas sudah mulai hilang jamaah. Malam 11 hilang satu sok, malam 12 hilang satu sok, sampai malam 20 tinggal lagi satu sok. Yang satu sok ni separuh batuk-batuk. Akhirnya kemudian makin ke ujung tak ada lagi orang datang ke masjid. Berarti orang tak paham. Ya, sayangnya Bapak yang berbahagia, dua ini yang seharusnya menggugurkan dosa, tetapi satu yang didapat, satu yang ditinggalkan. Jadi ini menjadi program target kita untuk di Ramadan ini, fullkan puasanya, fullkan tarawihnya. Daripada sibuk mencari baju, mencari sepatu, mencari sandal, tinggal sholat tarawih, lebih baik tak usah pakai sepatu dulu. Kalau mau pakai sepatu, beli sepatu itu di siang hari. Ini ramai orang di mana-mana, di jalan orang ramai, di pasar orang ramai, di mal-mal orang ramai. Apa yang dicari di situ? Sibuk mencari baju, cari inilah, cari itulah, cari inilah, cari itu. Yang mudik itu juga. Akhirnya berlewat-lewatan kesempatan-kesempatan yang baik di malam-malam Ramadan itu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu berbahagia, dua ini catat. Sebagai penutup Bapak Ibu yang berbahagia, ada dalam riwayat Ibnu Huzaimah, ternyata di akhir bulan Sya'ban itu, kebetulan harinya hari Jumat, lalu kemudian Nabi naik ke atas mimbar. Kebetulan mimbar Nabi itu ada tangga-tangganya, sebagaimana yang kita lihat sekarang yang di dalam Masjid Nabawi. Ketika Nabi naik tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Nabi naik tangga kedua, Nabi kembali mengatakan amin. Nabi naik tangga ketiga, kembali Nabi mengucapkan kata amin. Setelah habis sholat, ditanya para sahabat, apa yang terjadi ya Rasulullah? Barulah kemudian Nabi menjelaskan, malaikat Jibril berdoa, mendoakan tiga golongan manusia menjadi manusia yang celaka dalam hidupnya. Yang pertama adalah rogima'an purajulin, celaka setiap umatmu Muhammad, dzukirat indahu walam yusalli alaika, mereka yang apabila namamu disebut tetapi kemudian mereka tidak membaca solawat, tak menyampaikan solawat kepadamu. Jadi hati-hati ini Bapak Ibu berbahagia, adab kita kepada Nabi ketika kita mendengar namanya disebut, maka sekurang-kurangnya bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalau Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ragima'an purajulin, celaka setiap umatmu Muhammad. Siapa dia? Adaraka walidaih falam yudkhilil jannah, seorang anak yang sempat menatap wajah ayah maknya, seorang anak yang sempat bertemu dengan ayah dan maknya,
tetapi sayang apa hendak dikata, sampai wafat orang tuanya dia tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga harusnya dengan dia berbuat baik ke orang tua itu membuat dia masuk ke dalam surga, tapi sayang dia tak bisa berbuat baik. Kenapa? Karena disia-siakannya waktu yang ada itu. Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata ibadah berbuat baik dengan orang tua ini luar biasa. Makanya kata Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi yang sangat jago ahli tafsir, apa kata Ibnu Abbas? Di semua Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 hanya ada 3 ayat yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Yang pertama, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan bayarlah zakat. Yang kedua adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan Rasulnya serta pemimpin di antara kalian. Yang ketiga, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah engkau menyembah Allah, tidak melakukan kesyirikan kepadanya, maka berbuat baiklah dengan kedua orang tuamu. Adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang sudah diberikan amanah oleh orang tua, kuliah di Pekanbaru, belajar menuntut ilmu di Pekanbaru, maka jangan sia-siakan amanah yang ada itu. Susah ayah mak kita di kampung, berhujan berpanas, terik matahari yang sangat menyegat, setiap hari itu dirasakannya untuk mendapatkan mencari uang biaya sekolah anak-anak. Lalu kemudian keringat-keringatnya yang bercucuran setiap hari yang tak bisa kita hitung berapa cucuran keringatnya. Apakah kemudian kita rela sebagai seorang anak menyia-nyiakan itu dengan kita berhura-hura, dengan kita tak serius belajar, dengan kita bermain-main menjadi mahasiswa yang tak jelas statusnya, kemana dia arahnya tidak tahu. Maka sehingga banyak sarjana-sarjana yang bingung setelah dia tamat kuliah. Apa sebab? Karena saat dia kuliah dia bermain-main, sibuk dengan perempuan, sibuk main cewek. Ini syarat ustaz nih, selagi kuliah tak usah dulu main-main cewek dulu. Siap atau tidak? Payah pula dia jawab. Kuliah aja dulu. Banyak godaannya ustaz, tak usah tergoda. Jalan-jalan kita malam ni bang, jawab saja tidak, bilang. Kenapa? Aku mau ngaji di Masjid Mutmainnah, belajar tahsin dengan Ustaz Iwan. Kesekali aja lah bang. Aku tidak mau. Berlaku yang mentraktir bang. Kalau gitu oke lah kata. Gawat. Kasihani orang tuamu. Belajar kalian sungguh-sungguh. Saya kadang-kadang menengok mahasiswa yang tak jelasnya, ya Allah. Tapi saya doakan dan saya yakin yang hadir ini adalah tanda-tanda mahasiswa yang akan maju insyaAllah. Ini adalah anak-anak yang akan siap untuk berbakti dengan kedua orang tua. Bahagiakan dia, jangan lukai hatinya, jaga ucapanmu, jaga sikapmu di depannya, dan kemudian teruslah mendoakannya. Berbuat baiklah sepanjang dia masih ada, karena nanti kalau dia sudah tidak ada, maka datang penyesalan yang sebesar-besarnya. Ingat, masa kecil kita adalah pengorbanan orang tua. Coba ingat waktu kecilmu, 2 tahun kau disusukan. Coba ingat waktu kecilmu, 2 tahun kau disusukan. Tengah malam waktu tidurmu selalu dilihat dan didengarkan. Tengah malam waktu tidurmu selalu dilihat dan didengarkan. Mudah-mudahan dengan berbakti itu kita bisa masuk surga. Yang ketiga, celaka setiap umat Muhammad. Maksudnya celaka itu mereka merugi besar. Siapa adaraka Ramadan falam yughfarlah. Mereka yang bertemu dengan Ramadan tapi sayang setelah berpisah dengan Ramadan, tetapi kemudian mereka tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mari kita siapkan diri kita secara zahir dan batin. Mari kita lapangkan dada hati kita. Mari kita saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Walaupun bukan hanya memasuki Ramadan ini kita disuruh meminta maaf,
Tapi sampai kapanpun jadilah anda menjadi orang yang pemaaf, dan jangan pernah menyimpan dendam dan permusuhan kepada orang. Banyaklah bersahabat dengan orang tanpa memandang dia siapa, selagi dia hamba Allah umat Nabi Muhammad, maka jadikan dia menjadi sahabat kita. Karena dengan bersahabat itulah terkadang banyak kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mari kita makmurkan Masjid Mutmainnah ini, wabil khusus kepada anak-anak kita, para generasi-generasi mahasiswa. Jadikan anda menjadi pemuda sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi, 7 golongan yang mendapatkan naungan arasnya Allah di hari kiamat. Satu di antara yang 7 itu adalah seorang anak muda yang ketika usia mudanya dia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan godaan, maka dia mengatakan, inni akhafu ilallah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Inilah contoh manusia yang akan berhasil di masa yang akan datang.